بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, waktu luang, bukan hanya untuk sekedar belajar, tapi untuk terus memperbaiki diri, untuk memperbaiki masa lalu kita yang mungkin banyak kita penuhi dengan dosa. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Mudah-mudahan dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah berikan taufik juga kepada kita untuk bisa bertaubat selalu dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kalau tidak diiringi hidupnya dengan taubat dan istighfar. Dan waktu masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah tepatnya sebelum nyawa berada di kerongkongan kita, yang taubat istighfar ketika itu sudah tidak lagi bermanfaat. Penyesalan ketika itu tidak lagi bermanfaat. Dan ini nikmat yang besar. Tapi banyak yang lalai. Jika diberikan kesempatan, malah digunakan kesempatan tadi untuk semakin berbuat salah, untuk semakin menjatuhkan dirinya dalam penghinaan. Dan kita berlindung dari fitnah yang dapat menggelincirkan kita dari hidayah. Ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita akan bahas pada hari ini, hadis yang ke-20, hadis dari Mus'ab bin Sa'ad. Beliau mengatakan, ra'a Sa'dun radhiyallahu ta'ala anhu anna lahu fadlan ala man dunahu. Sa'ad pernah memandang bahwasanya dirinya memiliki kelebihan dari orang-orang yang lain. Saat memandang dirinya memiliki kelebihan daripada yang lain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong, kalian itu diberikan rezeki tidak lain dengan adanya orang-orang lemah di antara kalian? Bukankah kalian itu ditolong, diberi rezeki tidak lain karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian?
Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan innama yansurullahu hadhihi al-ummata bidha'ifiha. Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang lemahnya, dengan sebab orang lemahnya, bida'watihim, dengan doa mereka, wa salatihim, dan salat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Allah tolong umat ini. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan riwayat yang kedua tadi dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Hadis ini hadis yang agung, hadis yang mulia, yang penting untuk kita pelajari, untuk kita ambil faedah. Dan di antara faedah-faedah yang besar adalah apa yang disampaikan oleh Syekh penulis Abdul Aziz As-Sadhan rahimahullah taala. Beliau membawa beberapa faedah. Yang pertama, hidayatul Islam bi amri tarawuh baina jami'il muslimin. Islam memiliki perhatian tentang masalah hubungan atau ikatan antara seluruh kaum muslimin. Islam itu memiliki hubungan, Islam itu memiliki perhatian tentang hubungan seluruh kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berpegang teguh dengan kalimah Allah, dengan Islam, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, Allah tidak memerintahkan sebagian saja, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruhnya. Maka Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan Islam, semuanya. Kalian semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Kaum muslimin diperintahkan seluruhnya untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika semuanya berpegang teguh dengan agama Allah, mereka kuat. Tapi ketika mereka bercerai-berai, apa yang terjadi? Mereka lemah. Wa in kathura adaduhum, walaupun banyak jumlah mereka, walaupun jumlah kaum muslimin banyak, tapi tidak kokoh di dalam berpegang teguh dengan sunnah, di dalam berpegang teguh dengan Islam. Maka Allah katakan wala tanaza'u, dan janganlah kalian bercerai-berai, berselisih. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, karena kalian akan rugi, akan hilang bobotnya. Musuh-musuh Islam ketika melihat kaum muslimin bukan takut, bukan gentar, tapi mereka makin berani. Kaum muslimin hari ini lemah, mereka berani untuk melindasnya, mereka berani untuk menganiayanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengumpulkan hati-hati para sahabat yang dahulu terpecah, yang dahulu tercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati-hati mereka rasa kasih sayang sama mereka. Dan bahkan mereka lah yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menolongmu, yang menguatkanmu, dan dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mentaklif, melunakkan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau Muhammad menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini seluruhnya,
engkau tidak akan mampu untuk melunakkan hati mereka sehingga mereka bisa bersatu. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang melunakkan hati mereka, menyatukan mereka. Ikatan yang seperti ini Islam sungguh benar-benar perhatian betul. Bahkan kalau kita baca sejarah bagaimana orang-orang Ansar menjalin ikatan yang kuat, yang indah bersama orang-orang Muhajirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan tentang mereka dalam Al-Qur'an. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka, walaupun mereka sedang dalam kesulitan yang sangat, walaupun mereka itu sedang butuh-butuhnya, tapi lebih didahulukan saudara-saudaranya dari Muhajirin. Dan ini hubungan yang indah, kawan, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam memiliki perhatian yang besar di dalam masalah ini. Dan apa yang kita lihat dari kehidupan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kita akan dapati luar biasanya mereka, ikatan yang luar biasa, ikatan yang indah sesama mereka, yang mungkin tidak kita dapati ikatan tersebut ada di belakang kita lagi. Mereka betul-betul mengaplikasikan yang namanya ukhuwah, mengaplikasikan ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Banyak ayat yang berbicara tentang ini. Dan ini faedah yang besar. Islam memiliki perhatian betul tentang hubungan seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Yang kedua, faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Ta'ala, beliau mengatakan, wa fi syumuliyatul Islam fi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu wa min athari dhalika haqqud du'afa'i li qillati an-nasir lahum. Di dalam hadis ini ada faedah Islam itu agama yang menyeluruh. Bahkan di dalam memberikan hak kepada pemiliknya, siapapun itu. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau orang yang jabatannya tinggi atau jabatan kasta terendah di antara manusia, dan seterusnya. Islam itu agama yang menyeluruh di dalam masalah hak. Wa min akali dzalika haqqud du'afa. Dan di antara hak yang kuat, di antara hak-hak yang harus ditunaikan adalah hak orang-orang yang lemah. Bahkan tentang hak orang-orang yang lemah, Islam perhatian betul. Dan bahkan kepada mereka atau hak mereka yang harus benar-benar dijaga. Mengapa? Liqillatin nasir lahum. Karena sedikitnya orang yang mau menolong mereka. Mau main, mau kajian? Hah? Main kajian? Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memiliki perhatian yang besar tentang mereka, orang-orang yang lemah secara khusus. Wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum.
Sungguhnya kalian itu ditolong, kalian itu diberikan rezeki karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mewasiatkan ubuluni apa? Carikan untukku orang-orang yang lemah. Carikan untukku orang-orang yang lemah. Fa'inna turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan rezeki, diberikan pertolongan dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ternyata mengurus orang-orang yang lemah mendapatkan keberkahan, mendatangkan keberkahan. Mengurus mereka orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu, mendatangkan rezeki dan pertolongan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada kakek-kakek, nenek-nenek, kepada orang-orang lemah. Luar biasa. Li'ilmihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW tahu bahwa ada hal yang besar di dalam mengurus mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, "Rubba ashadda alba madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Banyak orang yang kusut pakaiannya, berdebu rambutnya, yang mungkin kalau dia minta mengetuk pintu rumah-rumah di antara kita, mereka akan diusir karena saking umumnya mereka, saking buruknya pakaian mereka dan tampilan mereka. Madfu'un bil abwab, mereka tertolak kalau sudah ketuk pintu rumah. Law aqsama 'ala Allah la abarra, tapi kalau seandainya mereka bersumpah meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah sumpah mereka, permintaan mereka. Ada hamba-hamba seperti ini, orang-orang lemah dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala mengatakan, ketika Nabi mengatakan law aqsama 'ala Allah la abarra, seandainya orang tersebut bersumpah dengan nama Allah, memohon, pasti Allah ijabah, pasti Allah iakan sumpahnya. Apa kata beliau? Li fadlihi wa manzilatihi inda Allah annahu yujibu rabbatahu wa du'aahu. Karena keutamaan orang tersebut, karena kedudukan orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengijabah rabbahnya, keinginannya, harapannya. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa. Dan dia mengatakan wal qasam huna an quwwatil azimati fil rabbati wa du'a. Dan sumpah di sini itu berasal dari kuatnya azimah, kuatnya tekad di dalam berharap dan di dalam berdoa. Orang lemah mungkin remeh di mata kita atau di mata umumnya manusia, tapi boleh jadi mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, nama mereka lebih didengar daripada nama sebagian kita yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW memiliki doa. Mereka memiliki salat,
mereka memiliki keikhlasan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Innama yansurullahu hadhihi al-ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang lemahnya, dengan sebab orang lemahnya, bukan karena keadaan dirinya itu lemah, bukan karena kondisinya saja lemah, tidak, tapi kelemahan yang diiringi dengan doa, sholat, keikhlasan. Ikhwan dan akhwat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang mungkin fisiknya kuat, hartanya melimpah, tapi dimiliki oleh mereka orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki unta yaumi, tidak memiliki makanan hari itu. Tapi ketika mereka berdoa, ketika mereka salat, penuh doa mereka dengan ketulusan dan penuh salat mereka dengan keikhlasan. Saking hancurnya hati mereka karena tekanan-tekanan dunia. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa. Beda kalau kita sedang lapang, kalau kita sedang senang, keikhlasannya beda. Tapi ketika kita sedang hancur memohon pada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya luar biasa. Dan itu yang ada pada diri orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rezeki kita, pertolongan kita itu datang dengan sebab mereka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayang yang tinggi, dan kasih sayang pada diri Nabi kita itu sifat yang luar biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah mengatakan, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Berat rasanya apa yang kalian rasakan, apa yang kalian derita, dan mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat-sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, mengharapkan hidayah mereka, mengharapkan kebaikan mereka. Dan ini sifat dari kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masuk di sana orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah di antara orang-orang yang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rahmat dari kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itulah yang menjadikan para sahabat dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu suka untuk berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan itu rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bisa lembut kepada mereka, sayang kepada mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau itu keras, kasar, niscaya mereka akan lari dari sekeliling. Tidak ada yang ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam penyayang, dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat lembut. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim membuat sebuah bab dengan judul bab Mulaqafatul Yatim wal Banat wasairi dha'afa wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadhu ma'ahum wa qafdul janahi lahum. Bab tentang lembut kepada anak yatim, anak-anak kecil yang perempuan, dan seluruh orang-orang lemah, dan orang-orang miskin, orang-orang yang hancur hatinya, dan berbuat baik kepada mereka, sayang kepada mereka, tawadhu bersama mereka, tidak sombong di hadapan mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab ini menolong dan memperhatikan hak orang-orang lemah di antara kaum muslimin adalah sifat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus dilakukan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim. Kemudian faedah selanjutnya, azimu sya'ni du'afa wal hadaru min izdira'ihim wa imali sya'nihim. Besarnya urusan atau agungnya urusan orang-orang yang lemah, dan hati-hati dari mengabaikan mereka, tidak memenuhi hak mereka. Dari di sini kita bisa belajar tentang agungnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita perhatikan hadis yang tadi kita baca, kita ditolong, diberikan rezeki, itu karena orang-orang lemah di antara kita. Doanya, salatnya, keikhlasannya melebihi, dan mungkin melebihi kita. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan pertolongan dan rezeki tadi. Karena sebab itu. Dan dia mengatakan anna sabra 'ala al-aqdar wa ihtisabil hal min asbabil ikhlas wa qabul du'a. Kesabaran atas takdir yang pahit, mengharapkan pahala dari kondisi yang menimpa seseorang, merupakan sebab keikhlasan dan diterimanya doa. Sabaran mengharapkan pahala dari kondisi kita yang sulit merupakan sebab keikhlasan, sebab ikhlas. Karena ikhlas kalian rahimahullah, terkadang yang membuat kita lalai, dan bahkan mayoritas apa yang bisa membuat kita lalai
tatkala kita diuji dengan dunia. Ketika dunia di mata kita besar, rendah keikhlasan, dan sedikit atau ringan sekali kadar doa yang kita panjatkan. Tapi ketika kita mendapatkan ujian yang besar, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lagi tidak memikirkan masalah dunia. Yang sedang dinikmati, yang sedang dilakukan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi yang diharapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah tempat seorang itu makin ikhlas di dalam beribadah, makin tulus di dalam berdoa, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, ada ihtiqar bil ma'ruf. Tidak boleh meremehkan kebaikan. Faqad yughlaqu baban atau faqad yughlaqu baban min abwabin nasr. Bal qad yughlaqu atau bal qad yughlaqu baban nasr. Terkadang mungkin Allah Subhanahu wa taala menutup satu pintu dari pintu-pintu pertolongan, atau bahkan seluruh pintu pertolongan. Tapi apa? Ada mungkin hal kecil yang kita lakukan bisa membuka pintu-pintu yang tadi telah tertutup. Boleh jadi. Oleh karenanya jangan diremehkan. Dan itu yang ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Sa'ad ketika ia memandang dirinya memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Ketika terjadi sebuah peperangan, Sa'ad luar biasa. Berarti kemampuannya di dalam jihad luar biasa. Dan itu yang membawa Sa'ad merasa dirinya memiliki kelebihan daripada yang lain. Kenapa yang lain, yang lemah-lemah itu mendapatkan seperti apa yang aku dapatkan? Ketika menang dapat 25, kenapa mereka dapat seperti apa yang aku dapat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong di dalam perang, di dalam kesulitan, dan diberikan rezeki karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Jangan remehkan, walaupun mereka apa? Hanya berdiam, nggak ngapa-ngapain di medan jihad. Boleh jadi doa mereka yang menembus langit kemudian membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka besar di sini beliau katakan ada ihtiqar bil ma'ruf. Tidak boleh meremehkan kebaikan. Walaupun apa? Kecil. Boleh jadi itu yang membawa dan membuka pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika telah tertutup. Kemudian beliau mengatakan anna du'atal khairi hum awla an-nas bi mahabbati du'afa wa musyarakatihim alamahum wa amalahum. Para du'at, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, para dai, mereka adalah manusia yang paling layak, yang paling dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang lemah. Ikut serta atas sakit yang mereka rasakan, kesulitan yang mereka rasakan, dan ikut serta terhadap angan-angan yang mereka punya. Kadang orang yang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, angan-angannya banyak. Walaupun tidak aneh-aneh sebenarnya, karena hidup yang penting cukup bisa makan, dan seterusnya. Nah,
Dan orang yang paling layak untuk Allah mencintai mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka adalah para jahil, orang-orang berilmu. Kemudian beliau membawakan kaidah yang terakhir. Ta'akkad atau ta'akkad al-inayatu bi sya'ni doa. Makin kuat anjuran untuk memperhatikan urusan orang-orang yang lemah. Wa bi khassah idza kanu talabatan ilmi. Secara khusus kalau mereka adalah para penuntut ilmu. Li syarafi manzilatil ilmi. Karena mulianya kedudukan ilmu, wa fadli ahlihi, dan mulianya orang yang memiliki ilmu. Ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang lemah yang mereka adalah para penuntut ilmu, mereka adalah orang yang paling layak mendapatkan kebaikan kita. Dan ini wasiat Rasulullah SAW secara khusus untuk mereka para penuntut ilmu. Nabi SAW telah mewasiatkan para sahabatnya untuk berlaku baik kepada para penuntut ilmu setelah mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala datang kepada Abu Sa'id para thalabatul hadis, para penuntut ilmu hadis Rasulullah SAW, apa yang dikatakan? Marhaban bi wasiyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat? Untuk mereka diperlakukan baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan sebelum wafatnya untuk berbuat baik kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu hadis yang mereka bukan talabatul naum, bukan pencari tidur, bukan orang-orang yang suka tidur, bukan orang-orang yang pencari apa? Suka mencari makan, bukan orang yang suka mencari waktu kosong untuk dihambur-hamburkan, bukan orang yang suka mencari permainan sedang gurau menghabiskan umur. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dengan wasiat yang benar dan wasiat yang baik untuk mereka para penuntut ilmu, penuntut hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tadi, marhaban bi wasiyyati Rasulillah, para sahabat di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan marhaban bi wasiyyati Rasulillah, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kami untuk berbuat baik kepada dia. Ini para penuntut besar nadrahnya, besar manzilahnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar penuntut ilmu, bukan yang abal-abal, bukan yang kau. Pesan dari sekalian, Bapak-bapak, Ibu, para santri asatidzah, carilah ilmu, belajarlah. Maka kelak pada suatu hari nanti ilmu tersebut akan mengangkat kita, mengangkat derajat kita ila a'la illiyin, bahkan kepada derajat surga yang paling tinggi.
Ketahuilah, dengan ilmu itu kita akan diangkat di tengah-tengah manusia. Sebelum Allah angkat kita nanti di surga. Abu Muawiyah Ad-Dharir, salah seorang ulama yang apa? Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya untuk hati. Matanya buta tapi hatinya penuh cahaya. Beliau pernah bercerita, akal tuma ar-Rasyid yauman. Aku pernah makan bersama Harun ar-Rasyid, khalifah. Harun ar-Rasyid ketika itu seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin. Dan perlu diketahui, para khalifah dahulu takzim mereka kepada para ulama itu, pengagungan mereka terhadap para ulama itu luar biasa. Mereka selalu memberikan hak para ulama dan menghormati mereka. Abu Muawiyah bercerita, aku pernah makan bersama Harun al-Rasyid pada suatu hari. Kemudian ada seorang laki-laki yang menyiram tanganku setelah makan. Setelah makan, tiba-tiba ada laki-laki yang nyiram tangannya, dibersihin maksudnya tangannya. Bukan lagi makan disiram tangannya. Maka Abu Muawiyah mengatakan, aku tidak mengenal laki-laki tadi. Aku tidak tahu siapa dia. Maka Harun mengatakan, "Atadri man yasubbu 'alaika?" Apakah kau tahu siapa yang tadi menuangkan air tadi untuk mencuci tanganmu? Maka dia mengatakan, "La, aku tidak tahu." Ya, wajar orang buta. Maka Harun mengatakan, "Innahu ana." Orang yang membersihkan tanganmu tadi, saya. Siapa Harun? Khalifatul Muslimin, pemimpin kaum muslimin. Apa kata beliau? Dikatakan oleh para ulama, wadzalika ijlalan lil ilm. Hal itu dilakukan untuk menghormati ilmu yang ada pada Abu Muawiyah rahimahullah. Subhanallah. Para khalifah dahulu takzim mereka, ijlal mereka terhadap para ulama luar biasa karena ilmu yang dibawa oleh mereka. Dan dia mengatakan, Harun al-Rasyid mengatakan, "Ana asubbu ala yadayka ma alaysa li ajlik." Aku menuangkan air ini ke tanganmu bukan karenamu, walakin li ajli ilmi alladhi tahmiluhu. Akan tapi karena ilmu yang kau bawa. Khalifah. Lihat bagaimana ilmu itu mengangkat seorang. Sudah ada ya? Nah, kita break aja dulu. Setelah kita sambung sedikit.